bacaan penutup. Oke, baiklah. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Sandy Yuliantono untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, selanjutnya kita akan membacakan doa. Kami mohon untuk Bapak Galih Wicaksono untuk membacakan doa kali ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Vera. Apa suara kami jelas, Bu Vera? Iya, jelas, Pak. Oke, lanjut, Pak. Jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada MC kita, Bu Vera, dan segenap panitia yang mengamanahkan pada kami untuk memimpin doa. Sebelumnya mohon izin, Bapak Ibu, kami akan memimpin doa secara Islami. Bagi hadirin yang beragama lain, dipersilakan menyesuaikan dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Marilah kita tundukkan kepala sejenak memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini Engkau pertemukan kami untuk memadukan peta angka kuantitatif dengan kisah perjalanan kualitatif, menggabungkan kepastian hitungan dengan makna yang kadang tersembunyi. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh harap, membawa rindu akan ilmu dan kebenaran. Ya Allah, ajari kami melihat dengan kedua mata penelitian, satu mata menatap angka, satu mata menatap makna, agar pandangan kami utuh, tidak kabur oleh bias, dan tidak silau oleh kesombongan metode. Bimbing kami membaca data statistik seperti membaca ayat-ayat-Mu, dan mendengar transkrip wawancara seperti mendengar pesan-Mu, agar angka tanpa nurani tidak menjadi kaku, dan narasi tanpa kejujuran tidak menjadi semu. Ya Allah, berkahilah narasumber, moderator, dan peserta, agar setiap kata yang terucap menjadi cahaya, dan setiap pertanyaan menjadi jalan menuju kebaikan. Berkahilah pula panitia yang telah bekerja dalam senyap, dan jadikan ikhlas dan pengabdian mereka sebagai amal jariah di sisimu. Ya Allah,
Jadikan penelitian kami sebagai pelita bagi masyarakat. Jadikan setiap temuan seperti grafik yang mengarahkan jalan, dan setiap kesimpulan seperti cahaya yang tak padam, meski kelak kami telah tiada. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya pembacaan profil Ijma oleh Ibu Zuhraton Aulia, SEMAK. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar Ibu Vera? Ya, baik Bu, terdengar. Baik, Silakan Bu. baik, terima kasih udah MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Umum IJMA, Bapak Raffes Ginting, SMAK, Ibu narasumber, Ibu Nitri Mirosea, kemudian kepada seluruh panitia dan seluruh jajaran kepanitiaan yang telah menyiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sebaik mungkin, serta Bapak Ibu hadirin peserta webinar pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Triana Zuriatun Aulia dari Departemen Organisasi Kelembagaan dan SDM akan menyampaikan atau membacakan profil singkat IJMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang memiliki moto bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Berikut ini adalah sambutan dari Ketua Umum IJMA, Bapak Raffes Ginting. Beliau menyatakan bahwa Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi merupakan organisasi yang menghimpun para akademisi muda di bidang akuntansi di seluruh Indonesia dan juga sebagai wadah untuk para dosen muda akuntansi berdedikasi memajukan dunia akuntansi melalui pengembangan akademik, kemudian kolaborasi, dan juga dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan akuntansi di Indonesia. Dan juga beliau menyampaikan bahwa beliau mengundang seluruh akademisi muda yang memiliki semangat perubahan dan dedikasi tinggi untuk bersama-sama membangun komunitas ISMA yang solid, maka bergabung dengan Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi untuk membentuk masa depan akuntansi yang lebih baik, berbasis keilmuan yang kuat dan integritas yang tinggi. Baik, Bapak Ibu, berikut ini adalah timeline IJMA. IJMA berdiri pada bulan April, dimulai dengan pembicaraan sederhana oleh beberapa dosen muda akuntansi, yaitu tepatnya tahun 2018. Kemudian dilanjutkan dengan membuat grup WA dosen muda akuntansi pada bulan Mei 2018. 3 tahun selanjutnya, tepatnya di bulan Maret 2021, muncullah ide mendirikan organisasi dan dilanjutkan di bulan April tahun yang sama 2021 melakukan perekrutan anggota dan Dewan Pimpinan Nasional serta Dewan Eksekutif IJMA. Selanjutnya pada bulan Juli 2021 dilakukan penandatanganan akta notaris dan tepatnya di bulan Oktober 2021 IJMA dilahirkan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Tahun 2022, tepatnya di Oktober, ISMA telah mengadakan Disnatalis yang pertama yang dilaksanakan di Universitas Pancasila Jakarta. Di tahun berikutnya, tahun 2023, tepatnya bulan Oktober, Disnatalis yang kedua, ISMA dilaksanakan di BINUS University Alam Suta Tangerang, serta yang terakhir, Disnatalis yang ketiga ISMA dilaksanakan di UPN Veteran Yogyakarta. IJMA memiliki visi yaitu menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Adapun misi daripada Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. Yang ketiga, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu melalui jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya.
Yang keempat, menyelenggarakan pelatihan dan pemberdayaan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Misi yang kelima yaitu membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Misi yang keenam adalah memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. Dan misi yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam mengabdikan ilmu kepada masyarakat. Misi yang kedelapan, menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Bapak Ibu, program kerja ISMA yang sudah dilaksanakan selama ini banyak sekali ya Bapak Ibu ya, dan semua insya Allah program kerja ISMA yang menjadi bagian daripada tugas Bapak Ibu melalui webinar, seminar dan lain sebagainya telah ISMA lakukan, yaitu mulai dari pendampingan terkait dengan penelitian baik kualitatif maupun riset-riset kualitatif yang lainnya, kemudian ada kolaborasi riset antar anggota ISMA, kemudian ada bedah buku, serta ada pendampingan dan mentoring riset dengan para dosen senior, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada webinar bedah buku, ada talk show, dan ada pengaplikasian atau workshop terkait dengan riset-riset terkini. Kemudian masih banyak Bapak Ibu program IJMA yang lainnya yang berkualitas dan pasti sangat relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu sebagai akademisi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, berikut ini adalah struktur Badan Pengurus Harian IJMA periode 2025 sampai dengan 2027, di mana saat ini Ketua Umum IJMA yaitu Bapak Raffles Ginting SMAK, kemudian ada Wakil Ketua IJMA yaitu Bapak Yanuar Nugroho, kemudian ada Sekretaris Umum Ibu Veronica Wikrama, kemudian ada Sekretaris Eksekutif Bapak Agustinus Winoto, kemudian ada Sekretaris 1 Ibu Bunga Maharani, Sekretaris 2 Bapak Gede Tuguh Prasetya, Sekretaris 3 Bapak Trijoko Sulistianto, dan ada bendahara yaitu Ibu Vera Damayanti serta Wakil Bendahara Ibu Ayu Umyana. Selanjutnya ada struktur staf ahli dan staf khusus, yaitu dikepalai oleh kepala stafnya adalah Ibu Ika Swasti Putri. Kemudian ada staf khusus Ketua Umum Bapak Imade Widi Hartawan, staf khusus Ketua Umum Muhammad Ilyas Junjunan. Kemudian ada staf ahli tata kelola dan mitigasi risiko Bapak Muhammad Haris Sidni. Ada staf ahli tata kelola dan mitigasi risiko Ibu Yana Ermawati dan Ibu Eni Hardi, serta ada Ibu Irma. Selanjutnya, struktur Kepala Departemen IJMA periode 2005-2027, ada Ibu Risa Anandita di Departemen Penelitian dan Inovasi, ada Ibu Erlina Tri Rohmiatun di Departemen Pendidikan, Pembelajaran dan Kurikulum, ada Ibu Rahma Maulidia sebagai Departemen Pengabdian kepada Masyarakat, Ibu Denari di Departemen Keanggotaan, Ibu Ayu Puspitasari di Departemen Penalaran dan Keilmuan, Ibu Aprina Nugrahesti di Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga, Ibu Khadijah Attahirah di Departemen Studi Lanjut, ada Ibu Pesi Suryani di Departemen Literasi dan Publikasi Ilmiah, ada Ibu Dian Wulansari di Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif, ada Bapak Dokman Marulitua di Departemen Jurnal, kemudian Departemen Sosial ada Ibu Windy Aristi Anggraheni, Departemen Media Komunikasi dan TI ada Dr. Dian Widiati, kemudian ada Ibu Elsa di Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku, ada Ibu Sri Kalimah di Departemen Pengembangan Karir dan Keahlian, ada saya sendiri di Departemen Organisasi, Kelembagaan dan Organisasi, serta ada Ibu Elga Yulindisti di Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri, serta Bapak Tabah Rizky di bidang kategorial kewilayahan. Selanjutnya struktur tim kerja IJMA. Ada Ibu Dr. Lucy sebagai tim kerja bedah buku. Ada Ibu Melani Yuliastina sebagai tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi. Ada Ibu Yuliana sebagai tim kerja Satgas PPKS. Ada Dr. Nurmala Ahmar di tim kajian etik penelitian. Ada Ibu Wiwit Irawati di tim perencanaan strategis, dan Ibu Eka Retnowati SMAKT di tim kajian ADART dan penjaminan kualitas organisasi.
Selanjutnya ada struktur koordinator wilayah dari wilayah 1 sampai dengan 13. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Dan saya akhiri dengan mengajak para Bapak Ibu untuk bergabung segera dengan IJMA. Bagi Bapak Ibu yang ingin meningkatkan karir dan memperluas jaringan profesional, mari bergabung dengan keluarga IJMA yang banyak manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Dengan mengisi link pendaftaran yang tertera di dalam layar dan menghubungi narahubung kami yaitu Bapak Agus Minoto dan Bapak Imadem Widi Hartawan. Baik, terima kasih. Ayo bergabung dalam keluarga besar ISMA, Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, bersatu, bersinergi, berkolaborasi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua kita, Bapak Raples Ginting SEMAK. Kepada Bapak kami persilakan. Oke, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar, Ibu Vera? Iya, terdengar Pak. Lanjut Pak. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul melalui media virtual Zoom pada hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, untuk bersama-sama melaksanakan webinar dengan topik Mix Method, pendekatan gabungan yang lebih fleksibel untuk penelitian multidisipliner. Ya, terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, Ibu Nitri Mirosea, kepada moderator kita, Ibu Yunisara, dan kepada seluruh panitia dan petugas yang sudah mempersiapkan kegiatan pada pagi hari ini dengan sangat baik. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa ISMA terus berkonsisten untuk melahirkan program yang berkualitas, salah satunya di bidang penelitian dan publikasi. Jadi, kalau hari Sabtu itu sudah bahas kualitatif, beberapa minggu lalu kita bahasnya kuantitatif ya di hari Minggu. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai mix method. Nah, minggu lalu kalau saya nggak salah tuh adalah eksperimen. Nah, hari ini mix method. Mix method itu penggabungan antara riset kuantitatif dan riset kualitatif ya, riset kuanti dan kuali ya. Bisa kualinya dulu ya, bisa baru kuanti atau kuanti baru kuali. Jadi nanti pemateri kita akan menjelaskan bagaimana teknik mix method, apa yang dikatakan dengan mix method ya. Kemudian bagaimana metode pengumpulan datanya ya, apakah kuesioner dan wawancara mendalam ya, kan penggabungan antara kuanti dan kuali. Nah, bagaimana juga teknik analisa datanya nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Begitu juga bagaimana mix method di era digital ya Bapak Ibu. Mix method berbasis digital itu bagaimana berkaitan juga dengan metode pengumpulan datanya. Jadi dengan webinar pada pagi hari ini Bapak Ibu dapat memperoleh ilmu sangat banyak, memahami bagaimana mix method yang sebenarnya ya, kalau apakah kuanti dulu atau kuali atau boleh kuali dulu baru kuanti. Nah, akan dijelaskan oleh pemateri kita pada pagi hari ini. Begitu juga kita dapat memahami bagaimana mix method di dalam era digital ya. Sekarang sudah pakai aplikasi ya, kemudian ya sudah bisa sebar Google Form ya melalui online dan sebagainya. Nah, nanti akan dijelaskan oleh pemateri kita apakah boleh menggunakan AI ya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat memahami dan dapat mengimplementasikannya ya. Jadi salah satu rekan saya kemarin artikelnya masuki satu ya. Sebenarnya sederhana ya. Sederhana tapi unik dan menarik. Dia menggunakan mix method berbasis digital ya. Pakai media sosial ya, pakai media sosial berarti kualitatif ya. Dia pakai etnografi, pakai Instagram ya itu. Nah, kuantitatifnya dia pakai kuesioner ya, Google Form ya, Google Form online. Jadi itu bisa dikatakan mix method berbasis digital ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu dapat memahami, dapat mengimplementasikan dan nanti risetnya berkualitas sehingga dapat publikasi di jurnal terindeks Scopus yang paling tinggi ya. Biasanya kita semua pasti cita-citanya ya dapat tembus di Q1. Kira-kira seperti itu. Diaminkan semua ya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Ya, semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikan dan riset Bapak Ibu tembus di Scopus Q1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan selamat berwebinar dengan resmi kegiatan pada pagi hari ini. Saya buka. Saya kembalikan kepada Ibu Dr.
Vera Husni. Baik, terima kasih Pak Raffles Ginting atas sambutannya pagi ini. Semoga memotivasi kita semua anggota ICMA dan teman-teman mungkin yang baru ikut webinar untuk ikut bergabung dengan ICMA dan kedepannya dapat memperoleh banyak wawasan, pengetahuan di ICMA ini. Baiklah, selanjutnya izinkan saya Bapak Ibu untuk membacakan tata tertib selama webinar kali ini. Yang pertama untuk penggunaan mikrofon dan kamera ya Bapak Ibu. Peserta wajib mematikan mikrofon atau mute saat pemateri sedang berbicara, kecuali pada sesi tanya jawab. Kemudian peserta tidak diperkenankan membagikan screen atau mengganggu jalannya webinar tanpa izin host atau panitia. Kemudian kamera boleh diaktifkan bila memungkinkan dengan latar dan penampilan yang pantas. Etika peserta, gunakan bahasa yang baik, sopan, dan profesional dalam chatbox atau saat berbicara. Kedua, peserta diperbolehkan mengajukan pertanyaan melalui fitur chat atau fitur raise hand sesuai arahan dari moderator. Ketiga, hindari mengganggu jalannya webinar dengan mengirimkan komentar atau pertanyaan yang tidak relevan. Untuk dokumentasi dan rekaman, webinar ini akan direkam untuk didokumentasikan. Dengan mengikuti webinar, peserta dianggap telah memberikan izin untuk kami mendokumentasikan. Terkait sertifikasi dan absensi, sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran dan absensi kehadiran. Kemudian telah mengisi juga formulir evaluasi di akhir acara. Untuk link absensi akan dibagikan oleh panitia saat sesi berlangsung. Kemudian sertifikat dikirim ke email peserta dalam waktu maksimal H ke-14 ya Ibu Bapak di hari kerja setelah acara selesai. Yang terakhir, ketentuan sertifikat lebih lanjut bisa disesuaikan dengan ketentuan panitia. Baik, demikianlah tata tertib webinar kita hari ini. Selanjutnya kita akan ke acara inti ya Bapak Ibu. Saya baiklah, maaf sebelumnya saya izin ya untuk kita berfoto bersama dulu Bapak Ibu hari ini. Silahkan tampilkan profilnya Bapak Ibu. Kita mau ngambil foto dulu ya. Boleh senyum Bapak Ibu. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita ke... Oh ya, maaf ya. Saya mau membacakan dulu sesi promosi Warta Ijma dan reminder untuk para peserta untuk mengisi link evaluasi dan link presensi. Baik, silakan yang belum mengisi link presensinya diisi terlebih dahulu. Baiklah, Ijma Weekly Insight bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Kali ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk narasumber yang akan memberikan sharing ilmunya hari ini dan juga panitia yang sudah mempersiapkan kegiatan webinar hari ini dan juga peserta yang berpartisipasi dalam webinar hari ini. Dan hari ini juga kita akan mendapatkan beberapa door prize menarik ya Bapak Ibu. Ini kesempatan hanya bagi yang mengisi link presensi dan juga mengisi link evaluasi. Nanti door prize-nya akan diundi pada Disnatalis Ijma keempat. Kemudian kegiatan Ijma Mari ikuti sepekan. rangkaian kegiatan sepekan bersama ICMA yang akan berlangsung mulai Sabtu, tanggal 9 Oke. Agustus tahun 2025 hingga Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025. Berikut jadwal lengkapnya. Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat,
Topik webinar, Rahasia Desain Riset Studi Kasus dan Fenomenologi untuk Wawasan Mendalam, dengan narasumber, Dr. Putu Sukma Kurniawan. Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat, topik kuliah tamu internasional, Diversity in CFO Leadership, its strategic role in enhancing sustainable investment decisions in the digital era, dengan narasumber, Dr. F. Fizal Abdul Wahab. Minggu, tanggal 10 Agustus tahun 2025, pukul 8 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Mixed Methods 4.0, pendekatan gabungan yang lebih fleksibel untuk penelitian multidisipliner, dengan narasumber, Nitri Mirosea, SE, MSI, MAAC, CFE, PhD. Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Riset Kualitatif untuk Peneliti Pemula menuju Publikasi Scopus, memahami dan menafsirkan makna di balik data, dengan narasumber, Mirna Amiria, SE, MSA, PhD, AK, CAM, AAPA, AAPB. Sabtu, tanggal 16 Agustus tahun 2025, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik webinar, Unlocking Meaning, Metodologi Hermeneutika untuk Penelitian Mendalam dan Inspiratif, dengan narasumber, Dr. Ari Kamayanti, SE, MSA. Jumat dan Sabtu, 10-11 Oktober tahun 2025, pukul 13 waktu Indonesia Barat dan pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, topik konferensi internasional, Integrative Insight into Digital Innovation, Ethical Governance, and Intersectionality in Advancing Authentic Sustainability Reporting, From Regulatory Compliance to Corporate Consciousness, dengan narasumber, Profesor Dr. Susela Devi Kasupiah, Profesor Dr. Maria Widyastuti, Asosiat Profesor June Chao, Profesor Cindy Yoshiko S., Profesor Teresia Dwiha, Asosiat Profesor Hairul Anwar K. Jangan lewatkan kesempatan untuk memperkaya wawasan dan jaringan akademikmu. Sampai jumpa di kegiatan ICMA. Oke, baiklah Bapak Ibu, tadi adalah beberapa kegiatan kita yang akan dilaksanakan ke depan, jangan sampai terlewatkan ya. Baiklah, selanjutnya izinkan saya untuk melanjutkan eh, acara kita selanjutnya. Kita ke acara inti ya Bapak Ibu. Maaf sebentar. Izinkan saya untuk membacakan dulu terlebih dahulu data diri dan juga CV dari moderator kita pada pagi ini, yaitu Ibu Dr. Yuni Sara, SCMSI, CBV, CII, QE, CACR, SERA, CMA. Maaf Bapak, maaf ya Ibu kalau salah pembacaan. Tempat tanggal lahir Medan 14 Juni tahun 1994. Jenis kelamin perempuan, asal institusi Universitas Muslim Nusantara Alwas Lia. Agama Islam, kemudian riwayat pendidikan, dari SD sampai SMA di Medan, dilanjutkan dengan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis USU, dilanjutkan dengan S2 USU juga, dan telah menyelesaikan S3 Ilmu Akuntansi dari Universitas Erlangga di tahun 2025 ini. Pendidikan non-formal dan sertifikasi banyak sekali ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya di sini adalah Certified eh, ya banyak sekali ya. Silakan Bapak Ibu baca dan menjadi insight buat teman-teman mungkin yang memerlukan pelatihan terkait yang sudah didapatkan dari Ibu Yuni. Dan beberapa artikel yang sudah diterbitkan diantaranya adalah yang terakhir di tahun 2025, Intellectual Capital, Readiness and Performance of Village on Enterprise ya. Baik, itu tadi sekilas riwayat hidup atau CV dari moderator kita hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan acara ini untuk Ibu moderator. Selanjutnya untuk menghandle bersama dengan narasumber kita Ibu Nitri Mitrosea. Kami persilakan untuk Ibu Yuni Sara. Terima kasih Ibu Yuni.
Terima kasih Ibu Vera atas kesempatannya. Baik, pagi ini saya akan memandu webinar pada hari ini dengan judul Mixed Method 4.0, pendekatan gabungan yang lebih fleksibel untuk penelitian multidisipliner. Dan pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan ke pemateri kita, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita yang sungguh luar biasa pada hari ini, yaitu Ibu Nitri Mirosea, berasal dari Universitas Haleo dan juga di sini Bu Nitri memiliki experience pada tahun 2020 sampai 2023 merupakan KA Laboratorium Akuntansi 2020 sampai dengan 2022 SPU Perusda Sultra 2008 sampai 2012 SPI Universitas Haloeleo dan yang terakhir 2008 sampai dengan sekarang merupakan dosen lektor Universitas Haloeleo dan PTS. Adapun pendidikan dari ibu pemateri kita tahun 1997 sampai dengan 2001 eh, menempuh pendidikan S1 di Universitas Pakuan dan selanjutnya tahun 2006 sampai dengan 2008 menempuh S2 Ilmu Manajemen di Universitas Haloi-Oleo. Dan juga di selanjutnya tahun 2010 sampai dengan 2012 menempuh Magister in Accounting and Control di Universitas De Hague University di Netherlands. Dan yang eh, pada tahun 2014 sampai dengan 2018 beliau menempuh doktoral PhD in Public Sector Accounting di University Griffith, Australia. Dan yang selanjutnya beliau juga expert di riset, yang mana di sini ada Scopusnya sudah 3 dan juga H-index dan juga ada beberapa penelitian kerjasama, yaitu 6 penelitian kerjasama dengan Pemda, ada 2 HKI di tahun 2022, ada 5 jurnal Sinta dan jurnal lokal internasional, dan di sini ada 20 jurnal lokal dan internasional, dan juga beliau juga telah menerbitkan 2 buku di tahun 2022. Dan beliau juga memiliki PKM experience. Eh, yang pertama adalah publikasi. Di sini ada 5 PKM, proceeding dan jurnal dan juga di tahun 2022 ada bekerja sama dengan Desa Binaan dan juga di sini ada mengenai dengan CSR di tahun 2022. Dan moto moto dari pembicara kita kali ini adalah integritas dalam ilmu, kolaborasi, dan inovasi. Ya, sungguh luar biasa. Baik, saya sapa dulu Ibu Nitri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Dokter Sungguh luar Yuni. biasa, Ibu, CV-nya. Keren sekali, publikasinya juga sudah banyak sekali. Sepertinya kita di sini juga harus banyak belajar nih dari Ibu Nitri. Baik, Ibu, pada kesempatan kali ini kami persilahkan Ibu untuk memaparkan materinya. Baik, selamat pagi semuanya. Terima Oke. kasih Bu Dokter Yuni sebagai moderator, MC Bu Dokter Vera, eh, Pak Gali ya tadi sudah doanya semoga dikabul oleh Allah, doa yang sangat indah. Bu Triana sebagai pembaca profil ya, kayaknya pernah ketemu ya di DIS. Eh, Kemudian yang terhormat Bapak Raffles Ginting, Ketua IJMA, yang saya sangat hormati dan saya banggakan sebagai Ketua IJMA yang telah memimpin IJMA dan menginspirasi kita setiap saat ya untuk selalu produktif dan meningkatkan kompetensi dosen, juga saling membantu sebagai keluarga, memperlengkapi teman-teman dan saya sendiri ya. Tadi tuh CV tahun 2 tahun lalu ya,
ada CV yang sudah sangat improve dengan IJMA, terutama penulisan buku kayaknya 2 tahun terakhir itu sudah lebih dari 5, 6 apa 8 gitu book chapter bareng nulis sama IJMA gitu ya. Kemudian tadi ajakannya memang kita semakin produktif dengan IJMA ya untuk sebagai dosen ya. Saya juga sudah rada senior di IJMA, tapi tetap senang nih menyambut dis IJMA yang keempat ya. Semoga bisa ketemu di Surabaya. Untuk materi kita hari ini, Bu Dokter Yuni, mohon dibantu juga kalau ada apa ide tambahan atau diskusi dengan partisipan hari ini. Saya menyapa sudah 49 orang ya, Alhamdulillah. Untuk diskusi kita pagi ini di Mix Method. Tadi saya minta tolong ke operator daripada saya ini agak eh, kurang kompatibel kalau di Mac. Supaya cepat zoomnya. Untuk mix method memang kita kembangkan juga ya materi dengan IJMA, dan IJMA memang berorientasi digitalisasi ya. Jadi kita kembangkan apa materi-materi mix method ini juga saya lakukan sendiri ya. Setelah dengan IJMA itu kita diskusi eh, dan terinspirasi juga gimana menggabungkan penelitian yang biasa kita lakukan dengan kalau saya kan lebih senang kualitatif ya, uh, dan kuantitatifnya diperkuat dan menghasilkan riset-riset yang istilahnya ada kebaruannya begitu ya dengan dari metodologinya sendiri begitu. Bu Dokter Yuni tadi saya minta operator ya mungkin sedang di loading. Baik Ibu, coba saya hubungin dulu ya Ibu ya. Oh iya. Eh, Atau sebentar Ibu, saya bantu untuk share screen. Nah, tadi sama Mm-mm. Bu Vera. Vera ya. Sebentar ya Ibu. Ya, tadi udah katanya ada di operator. Oke ya, mungkin sambil narasi dulu ya. Kalau mix method itu memang eh, ada pada tahapannya ya. Tahapannya yang multi gitu ya. Multi tahapan karena kita menggabungkan dua metode tadi ya, kuantitatif dan kualitatif. Apakah kita tergantung pada topik riset ya yang akan dilakukan? Apakah kita akan explanatory atau exploratory? Apakah kita mulai dari kuantitatif dan memerlukan penjelasan lebih lanjut di kualitatif atau sebaliknya gitu ya, atau bersamaan gitu ya. Kalau di mix method seperti itu intinya. Ah, saya rasa partisipan yang hari ini sudah ikut ya, Alhamdulillah sudah 50 orang. eh Mungkin tadi saya lihat ya ada senior-senior, ada teman sejawat, ada juga mahasiswa ya. Mungkin dengan ini ada masukannya juga dan sudah pernah melakukan ya, pastinya riset dan mungkin tertarik untuk melakukan mix method ya. Di sini kita masuk dulu ke fase tadi ya, memang multifase atau bertahap ya, bertahap dalam melaksanakan atau conducting mixed method research gitu. Iya, Nah, baik Ibu. oh ya, Ini sudah tampil Ibu untuk materinya. iya. Makasih Bu Dokter Vera. Makasih banyak. Ya ini sudah cocok ya. Kita lanjut. Tadi sudah perkenalan dari Bu Dokter Vera. Saya Nitri Manusia hari ini membawakan mixed method.
Nah, kalau mixed method sendiri, langsung ya, kita ke mengacu pada teori dari Creswell ya, buku Creswell, Kenex, slide 3, ya, metode dari Creswell, di mana mixed method itu adalah rancangan desain ya, atau rancangan atau desain riset dengan eh, asumsi bahwa riset itu membutuhkan apa data collection yang lebih kompleks begitu ya, data collection yang lebih kompleks dan analisis antara kualitatif dan kuantitatif pendekatannya gitu ya. Dan dan sebagai metode ini uh, pada tahapannya adalah pengumpulan pengumpulan data, analisis data, uh, dalam tahapannya menggabungkan kuantitatif dan kualitatif pada setiap risetnya gitu ya. Jadi uh, premis yang utama adalah dalam penggunaan kuantitatif dan kualitatifnya juga kombinasinya sehingga dapat memberikan atau dapat menghasilkan riset yang lebih dalam lebih dalam. Juga intinya adalah bisa menjawab perumusan masalah yang tidak terjawab oleh kualitatif atau yang tidak terjawab hanya oleh kuantitatif gitu. Jadi digabungkan lah. Jadi nggak bisa kuantitatif sendiri, nggak bisa kualitatif sendiri gitu. Jadi dengan gabungan ini ternyata bisa menjawab rumusan masalah yang lebih luas atau lebih kompleks atau lebih dalam. Gitu. Kita mengacu pada buku metode Creswell dan Clark 2007. Oke, next. Oke. Nah, itu yang saya coba jelaskan tadi pengertian dari Creswell. Jadi penggabungan pendekatan ya untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian dari peneliti begitu. Oke, next. Nah, mengapa kita harus melakukan mixed method ya? Ini karena kita mencoba menjawab suatu permasalahan atau topik secara interaktif ya, dan secara bertahap atau sekuensial. Sekuensial dengan kecukupan waktu ya. Kalau mixed method itu waktunya harus mencukupi begitu ya. Kemudian karena pendekatan pendekatan pada kuantitatif atau kualitatifnya. Misalnya kuantitatif sebelumnya dilakukan kuantitatif dan dikembangkan dengan kualitatif sehingga lebih mendalam gitu. Jadi karena permasalahannya kompleks dan ingin terjawab, maka dilakukan secara sekuensial atau bertahap atau satu persatu gitu ya. Nah, itu mengapa kita melakukan pendekatan mixed method. Oke, next. Nah, ini ada 6 macam, 6 macam penelitian mixed method. Ada convergent, ada sequential ya. Convergent itu sama-sama. Sequential explanatory, sequential exploratory ya. Terus embedded dan transformatif. Yang terakhir adalah multi-phase design. Oke, kita masuk ke masing-masing ya. Dalam convergent itu secara bersamaan, kuantitatif dan kualitatifnya bersamaan. Karena fokusnya sama. Kita kan kalau meneliti pasti ada co-author ya atau rekan eh, rekan peneliti sehingga bisa dilakukan. Jadi keahliannya butuh dua-duanya gitu ya. Keahliannya butuh dua-duanya sehingga pada convergent ini
dilakukan bersamaan berarti ya. Karena kuantitatifnya misalnya data pendukung ya, database-nya itu sama pentingnya dengan eh, data pendukung kualitatif. Jadi dilakukan bersamaan, tidak bertahap gitu. Tetapi kedua desain itu dijaga independensinya, maksudnya dilakukan terpisah namun bersamaan, gitu ya. Nah, setelah dilakukan pengambilan data, tadi kan menurut Creswell ya, collecting, analysis, interpret, begitu ya. Collecting, analysis, dilakukan result mix. Result mix pada interpretasi secara keseluruhan. Oke, next. Ini convergent berarti bersamaan ya. Bapak Ibu yang misalnya rumusan masalahnya bisa dijawab dengan convergent, bisa memasukkan metode penelitiannya eh, disebut convergent parallel design. Nah, ini eh, pada hal ini kuantitatif dan kualitatif dilakukan bersamaan. Kemudian dilakukan analisis comparing or relative ya. Kemudian dilakukan interpretasi. Itu secara sederhana seperti itu. Walaupun bisa dibaca ya, tapi kita diskusikan secara singkat. Oke, next. Yang kedua adalah explanatory. Explanatory, explanatory itu mulai dari kuantitatif dulu. Kuantitatif, kemudian dijelaskan dengan kualitatif. Jadi menginterpretasikan data kualitatif untuk membantu menjelaskan pada kuantitatif sebelumnya, gitu ya. Misalnya dalam era digital, telemedicine ya, atau online shop ya, bagaimana apa persepsi ya, persepsi peningkatan kualitas gitu, kuantitatif didapat data-datanya, kemudian dilakukan secara mendalam apa variabel-variabel yang mempengaruhi, kemudian misalnya belum ada yang tidak signifikan atau tidak berhasil di suatu daerah atau di suatu apa sampelnya ya. Kemudian dilakukanlah secara mendalam oleh kualitatif. Kan biasanya kalau meneliti itu ada yang tidak signifikan atau ada yang ingin diperdalam ya. Nah, ini bisa dimasukkan kalau dulu hanya kuantitatif misalnya ya. Sekarang kita bisa memasukkan di penelitian selanjutnya sebagai explanatory sequential design mixed method. Oke ya. Oke, next. Nah, ini explanatory sequential, ini exploratory ya. Bisa ada tipe exploratory, kuantitatif data collection and analysis. Kuantitatifnya kita lakukan, kita analisis data, kemudian di follow up dengan kualitatif data collection and analysis, kemudian baru diinterpretasi. Gitu ya. Ini exploratory ya. Nah, ini exploratory, sequential, mirip halnya dengan explanatory, hanya urutannya terbalik. Kualitatif pertama, kualitatif, kemudian sekuensial dalam tahapan penelitian, dimulai dari penelitian kualitatif, dilanjutkan dengan kuantitatif. Prioritas pengambilan dan analisis data dilakukan di tahap awal. Biasanya kita mendalami dulu suatu permasalahan, ya, dengan kualitatif, misalnya wawancara gitu, atau in vivo mendalami suatu permasalahan dengan konten analisis, misalnya ya, in vivo deep interview. Kemudian jika kita memerlukan data secara kuantitatif atau data yang lebih luas, kita melanjutkannya dengan kuantitatif. Mungkin dilihat di paradigmanya next. Bu Dokter Vera nanti eh Dokter Yuni ya, nanti diingatkan ya waktunya. Nah, ini exploratory pada tahap pertama ya.
Kemudian metode kuantitatif. Nah, ini untuk peneliti kemudian melakukan interpretasi bagaimana hasil kualitatif dibangun oleh temuan awal, gitu ya. Contohnya, eh, seorang peneliti ingin mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pasien memilih berobat ke suatu fasilitas kesehatan, ya, pada era BPJS. Menggali informasi dari responden menggunakan focus group discussion, ya, deep interview. Kemudian beberapa data hal yang mendorong atau variabel yang mendorong masyarakat memilih suatu vaskes, ya. Kemudian peneliti membangun instrumen berdasarkan hasil temuan pada tahap awal untuk mendapatkan prevalensi keseluruhan pada sampel yang lebih besar. Nah, misalnya sekarang ya apa koperasi, ya, koperasi merah putih misalnya. Kemudian UMKM, ya, UMKM seperti itu. Bagaimana em, merebaknya UMKM, terus membutuhkan apa, ya, eh, UMKM pada transformasi digital misalnya, ya, atau digital payment seperti itu bisa dilakukan. Kita ketemu dulu, kemudian gimana menerapkannya di apa populasi yang lebih besar, ya, atau di suatu populasi dengan kuantitatif gitu. Oke, next. Nah, ini exploratory sequential design. Ini tahapannya artinya, ya, tahap sekuensial itu bertahap, ya. Eh, Bertahap. Ini kualitatif data collection, pengambilan data kualitatif dan analisis. Kemudian di follow up atau dilanjutkan dengan eh, kuantitatif data collection dan diinterpretasi. Ini exploratory. Ini kalau kopas-kopas jadi ini, ya, harusnya kualitatif dan kuantitatif. Nah, kalau embed itu awalnya juga saya nggak paham, ya, istilah embed. Ternyata embed itu dimasukkan ke dalam, ya. Embed itu istilahnya, ya, dimasukkan atau dilampirkan seperti itu, ya, embedded, ya. Desain ini dipilih ketika peneliti menempatkan salah satu metode sebagai prioritas utama. Misalnya saya kualitatif, ya. Saya ingin deep interview, memasukkan secara kualitatif. Tetapi dalam itu pendekatan utama saya. Tetapi dalam apa pada saat conducting research ternyata kita memerlukan data pendukung atau hubungan antar variabel begitu, ya. Nah, kita memasukkan metode itu ke dalam metode utama kita, itu embedded gitu. Ya. Nah, itu embedded. Nah, misalnya, ya, di sini dikasih tanda merah. Kita misalnya studi kasus. Studi kasus, ya, misalnya leadership gitu, ya. Sekarang kalau kita cari di Google Trend, ya, leadership misalnya, saya juga meneliti sama Anais 2, ya. Cultural leadership, ya. Leadership berbasis culture atau paternal leadership, ya. Seperti yang paling tren kan sekarang siapa KDM gitu, ya. Nah, itu saya bisa melakukan en vivo, ya. En vivo dengan mengambil konten bagaimana KDM leadershipnya, ya, atau lebih ke cultural leadership sebagai orang Sunda misalnya, ya. Nah, itu kemudian, tapi saya ingin melihat perlu data-data, misalnya apakah cultural leadership ini bisa dihubungkan dengan apa kejelasan anggaran gitu, ya, kejelasan anggaran atau kinerja KDM gitu, ya. Nah, ternyata saya butuh hubungan gitu, ya, butuh suatu uji hubungan. Nah, saya memasukkan lagi. Setelah itu saya memasukkan data kuantitatif gitu. Nah, seperti itu, ya. Itu embedded, ya, dimasukkan. Nah, mungkin kita lihat, ya, di paradigmanya akan kelihatan. Nah, ini seperti ini, ya. Misalnya apakah either kuantitatif or kualitatif, ya. Tetapi kita memasukkan hal yang sebaliknya gitu, ya. Eh,
kuantitatif didukung oleh kualitatif atau secara kuantitatif menunjukkan hubungan, tetapi ada yang ingin kita lebih dalam lagi, kita masukkan kualitatif ya. Tetapi itu sebagai pendukung atau embedded saja, gitu ya. Dan diinterpretasikan. Itu menurut Creswell ya. Oke, lanjut. Nah, ini transformatif. Ini rancangan mixed method seperti desain sekuensial atau bertahap ya, maupun kongruen ya atau bersamaan. Namun transformatif itu digunakan sebagai teori yang membentuk jalannya penelitian. Jadi ini sebetulnya penelitian lebih ke kualitatif atau eksploratori yang hal yang baru ya. Jadi kita ingin mengetahui hal yang baru. Misalnya hal yang baru sekarang apa? Green ya atau sustainability ya. Kalau Degree. dulu zaman Creswell itu gender gitu ya, gender feminisme gitu ya. Itu atau sekarang mental health ya, mental health gitu. Nah itu kan hal yang baru ya. Jadi kita ingin misalnya penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak begitu ya. Nah, ini transformative framework kita jalan dulu, berarti kan kita explore dulu ya, kualitatif dulu, terus kemudian dengan sejalan itu apa yang kita masukkan metode-metode lain yang bisa mendukung penelitian kita. Mungkin kita lihat ya paradigmanya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, seperti itu atau misalnya ada data ya, misalnya aglomerasi industri ya, aglomerasi industri atau beralihnya apa sekarang eh, electronic vehicle misalnya ya, electronic vehicle menimbulkan pertambangan gitu ya, atau kemudian explore pertambangan itu menimbulkan apa gitu ya, gejolak sosial ekonomi gitu atau investasi-investasi, tetapi kita melihat di sejalan perkembangan penelitian kita, kita memerlukan eh, apa desain desain atau pendekatan yang lain begitu ya. Itu transformatif. Istilahnya adalah ketika kita berjalan, kita memerlukan perubahan metodologi begitu. Ya, itu bisa dilakukan transformative design. Oke, itu yang klasik ya. Nah, ini multiphase itu sebetulnya seperti yang dijelaskan tadi ya. Multiphase ini mengkombinasikan baik rancangan sekuensial maupun kongruen ya, bertahap ataupun bersamaan. Kemudian, nah ini kalau ini adalah multi bisa multi years begitu ya, multi years atau bertahap. Kalau kita dapat penelitian yang 2 tahun, 3 tahun pengembangan ya, pengembangan penelitian, membuat prototipe, membuat konsep itu multi phase atau multi years ya. Nah, itu kita diberikan dana yang cukup, waktu yang cukup. Nah, ini misalnya kita mengembangkan seperti mobil listrik ya Indonesia gitu ya, butuh beberapa tahun atau apa ini pengembangan koperasi misalnya ya di Indonesia, sehingga muncul konsep itu gitu ya. Itu adalah multi-phase design. Oke, next kita lihat. Nah, ini ya. Jadi studi pertama dilakukan kualitatif dulu ya, misalnya tadi explore tambang menimbulkan apa gitu ya. Terus dapat informasinya, kemudian studi selanjutnya dilakukan secara kuantitatif ya penerapannya. Kemudian menghasilkan informasi, dilakukan lagi riset ketiga mixed method. Nah, ini adalah multi-phase design. Begitu ya. Ada hal yang lain kita lihat di digitalisasi ya. Nah, ini tadi ya, tujuannya adalah incremental research. Jadi tambahan informasi ya. Informasi pertama didapatkan dari kuantitatif, informasi kedua didapatkan kualitatif, seperti itu ya. Nah, ini dilakukan dengan multi years ya, multi years atau apa riset-riset seperti
organizational change behavior ya atau reformasi birokrasi di daerah itu dilakukan bertahap ya sehingga bisa bertransformasi digital, bisa bertransformasi secara cultural kerja ya. Itu adalah tahapan-tahapan multi years atau perubahan-perubahan yang kita harus observasi begitu. Oke, next. Nah, ini kita secara umum begitu ya. Kebutuhan fleksibilitas publikasi bisa bertahap ya. Publikasinya dari tahun pertama, tahun kedua begitu ya. Bisa dipisah-pisah begitu. Oke. Kemudian misalnya apa dampaknya ya? Dampak sosial ekonomi, misalnya tadi aglomerasi, apakah koperasi itu diperlukan, ya UMKM itu sebetulnya memerlukan apa begitu ya? Itu sehingga bisa disimpulkan ya, bisa dari apa long research ya, seperti 10 tahun, 5 tahun bahkan ya, gitu long study begitu. Oke, next. Mm. Oke, ini kalau waktunya cukup, dana ya seperti itu dan apa background research yang bagus ya, background research yang bagus, kemudian menghasilkan riset-riset yang memang dibutuhkan ya, seperti sekarang adalah yang dibutuhkan oleh Kemenristek, Kemendikti itu ekstraktif ya, industri ekstraktif, sehingga ekstraktif pada hilirisasi kita sudah saatnya bisa menghasilkan industri atau produk ya, gitu. Seperti itu. Oke, next. Mungkin kita ke digital ya. Nah, ini sudah ya, ke digital. Oke, kita skip ya. Nah, ini ada tambahan digital pada 4.0 ya. 4.0. Nah, ini yang menarik di mix method ya, pengumpulan data itu tadi ya. Ini era-eranya Bu Dokter Yuni ya. Kalau saya kan era senior ya. Lama, Bu. Mungkin saya beda 10 tahun, 15 tahun ya. Nah, tetapi kita harus mengikuti ya. Nah, ini belajar pada yang muda-muda. Aspek dalam mix method ini pengumpulan data secara kuantitatif sekarang bisa menggunakan Google Form ya cepat. Bisa ke apa di Indonesia apalagi lewat ICMA gitu ya. Kemudian survei monkey ya. Kalau data kualitatif, wawancara secara virtual. Ini data collection ya, data collection. Berarti wawancara, kalau wawancara kan kita kayak face to face tapi virtual gitu ya, bisa ya. Conference ya, conference. Misalnya saya dengan teman di apa Dubai begitu ya, bertanya bagaimana pengembangan apa TKI di sana begitu ya. Ada yang ngajak itu. Kemudian aplikasi konferensi video ya, Zoom, Google Meet, atau melalui forum diskusi online gitu ya. Forum biasanya forum-forum profesi juga ya. Ini data kualitatif. Kemudian dari data collection, dari data analisis secara kuantitatif ini kita menggunakan regresi ya, SPSS, Python, Excel untuk mengolah data numerik ya. Yang lain juga ya, Ifuse, PLS gitu ya. Kualitatif, pemanfaatan software teks seperti N5O ya. N5O tadi ya kita mengambil tadi ya dengan AI melihat Google Trend ya. Kemudian misalnya tadi cultural leadership atau paternal leadership, misalnya pas di Google Trend, oh KDM yang muncul. Kita ekstrak video di YouTube ya menggunakan NVivo, kodi coding ya, kodifikasi gitu ya. Nah ini kalau Atlas TI saya belum gunakan, tapi NVivo saya juga lagi pelajari ya. Mengolah data berupa wawancara ya, wawancara, transkrip, melihat komen atau di kalau penerapan standar akuntansi di komunitas
komunitas profesi akuntan gitu ya. Transkrip atau observasi dalam bentuk teks atau konten ya. Konten analisis, melihat regulasi, melihat konten IG ya. Seperti itu bisa. Kemudian integrated ya, integrated result menggunakan mix hasil kuantitatif sering digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap ya. Kemudian teknologi digital memungkinkan integrasi yang lebih mulus ya. Tadi kalau N5O sekarang cepat ya. Kita ikut ikut pelatihannya seperti itu ya. Terus kemudian olah datanya. Itu tadi seperti Paraphrase ya, bisa tembus-tembus riset yang Scopus gitu ya. Kemudian ya ini kolaborasi ya. Oke, next. Nah, ini konsep utama dalam mix method menggabungkan tadi ya, menggabungkan survei, kuesioner, eksperimen, eksperimen atau pengukuran numerik lainnya secara kuantitatif. Secara kualitatif bisa dianalisis untuk menggali tema, pola dan pemahaman mendalam ya. Nah, seperti itu apa seperti kepemimpinan atau penerapan standar ya atau mitigating risk gitu ya. Misalnya dalam akuntansi manajemen bagaimana pengukuran manajerial itu dikembangkan sekarang ya dengan era VUCA, era digitalisasi seperti itu ya. Nah, itu kita melihat bagaimana perusahaan harus bertransformasi ke renewable energy, bertransformasi ke sustainability gitu ya, dan perubahan dari struktur struktur atau secara organisasi misalnya, gitu ya. Nah, tujuan mix method ini seperti yang sudah diungkapkan ya, pemahaman yang lebih lengkap, validasi validasi temuan ya, lebih valid, bagaimana validasi itu dengan mengkonfirmasi atau menguatkan temuan dari pendekatan lainnya. Nah, jadi lebih valid itu artinya divalidasi oleh riset kualitatif sebagai pendukungnya gitu dan sebaliknya gitu ya. Ini udah ada data dukungnya atau ini sudah ada dari informan kunci misalnya gitu ya. Nah, siklus penelitian yang lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel. Lebih fleksibel itu tadi ya ada sekuensial, bertahap, atau bersamaan, paralel, atau kongruen, atau di embed begitu, dimasukkan gitu ya. Oke, next. Nah, ini kategori, kategori ini sudah ya, convergent tadi ya, sudah. Oke, next. Mungkin ini tadi ya. Metode pengumpulan, ini ya, ini mungkin kita perdalam ya. eh karena 4.0 ya atau digitalisasi ya, survei atau kuesioner, karena kita sekarang cepat ya, seperti review ya, review atau survei itu cepat. Cepat artinya medianya ada, medianya ada, kemudian dan orang lebih responsif ya sekarang ya. Kalau misalnya ditanya mengenai bagaimana penerapan digitalisasi dalam UMKM atau UMKM perlu nggak ekoplastik misalnya gitu ya. Penerapan itu atau transformasi digital payment tuh seperti apa sih kekurangannya? Misalnya penggunaan kris dan seterusnya itu orang lebih responsif gitu ya. Lebih responsif karena mereka tahu apa eh, artinya sekarang tidak ada yang disembunyikan begitu ya. Nah, era sekarang. Nah, ini dalam waktu singkat dan dianalisis secara statistik. Kalau dalam mix, ini peneliti menggunakan survei untuk mengumpulkan data tentang sikap perilaku responden, ya. Nah, ini di mix, ya. Kalau eksperimen dan uji coba, ini eksperimen atau uji coba menguji hipotesis atau efek tertentu, ya. Misalnya apa? eh, kita mau apa merubah sistem antrian gitu ya atau merubah sistem pengendalian internal gitu ya. Nah, ini surveinya seperti apa?
Misalnya internal sistem inventory ya, sistem inventory di apa sistem inventory kan kalau di retail biasa belum dilaksanakan, tetapi dengan apa eksperimen gitu ya, bisa nggak sih sistem inventory itu diterapkan? Mau nggak gitu ya, pedagang-pedagang kecil itu? Nah, itu kita bisa lakukan eksperimen atau lebih bagus nggak gitu kontrol inventorinya kalau kalau diajarkan gitu ya. Seperti itu. Karena dengan bereksperimen mereka lebih langsung langsung mengikuti begitu ya, langsung tahu oh yang dimaksud ini. Kadang-kadang kita memberikan kuesioner atau bertanya mereka ada gap pengetahuan ya. Seperti itu ya. Mungkin itu ya eh observasi secara sistematis, pengukuran objektif tertentu ya. Eh, ini mungkin di studi-studi karena bisa multidisiplin ya. Seperti apa baru-baru misalnya dimasukkan unsur kepolisian dalam pimpinan daerah, tetapi belum belum berapa bulan sudah OTT misalnya, gitu ya. Ini terjadi di kabupaten di provinsi saya. Beberapa hari lewat terus. Nah, ini fenomena itu bagaimana kita lihat persepsinya ya dalam kepemimpinan, dalam transparansi, akuntabilitas seperti itu. Ini kita melihat ya, melihat apa secara kualitatif ya, Eh, seperti itu. Oke, nah ini pengumpulan data kualitatif secara in-depth interview ya, deep interview bisa langsung ya. Kemudian FGD, FGD kalau kita punya budget ya, penelitian-penelitian kerjasama biasanya dilakukan FGD. Atau kita punya budget dari kampus ya. Kemudian partisipatif, non partisipatif ya. Bisa diamati secara aktif atau biasanya ini untuk pengembangan metode belajar ya, metode belajar OB atau PJBL begitu ya. Ini partisipatif, non partisipatif ya. Atau ini ya pengaturan laboratorium misalnya di kesehatan. Oke, masih ada. Nah, ini sudah ya tadi ya. Teknologi digital, Google Form, SurveyMonkey, kemudian pengukuran berbasis web, ya, atau pengukuran penggunaan sensor atau perangkat wearable, ya. Ini di kesehatan ya. Misalnya kita ingin melihat mengapa apa lebih banyak orang sekarang kena diabetes misalnya. Hubungannya dengan industri atau hubungannya dengan pola hidup atau hubungannya dengan tingkat pengetahuan atau apakah mereka sudah hidup lifestyle-nya healthy 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 living atau exercise ya dengan Fitbit atau Apple Watch begitu. Nah, ini saran ya. Saran kalau kita menggunakan survei-survei yang terkait dengan multidisiplin ilmu kesehatan dengan misalnya ekonomi atau ilmu kesehatan dengan kesejahteraan masyarakat seperti itu. Baik, mungkin itu Bu Dr. Yuni dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan materi. Mari kita eh, pada partisipan ini eh, mungkin ada yang ingin tertarik dengan mix method atau ada masukan dari paparan yang masih sederhana ya dari saya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Nitri atas pemaparan materi yang sungguh luar biasa. Sepertinya ini peserta sangat antusias ya Ibu ya. Di kolom chat ini sudah banyak pertanyaan. Oh, Namun mudah-mudahan saya bisa jawab ya. bisa Bu. Namun kami membuka kesempatan dulu untuk peserta yang memberikan pertanyaan secara langsung. Dipersilahkan untuk raise hand mungkin.
Ya boleh. Ya, Ayah, Bapak Ibu dipersilahkan. Oke. Pada malu-malu nih seperti oh ini ada Ibu Marni. Iya, Ibu Marni dipersilahkan untuk bertanya secara langsung. Boleh Ibu dibuka audionya? Baiklah, terima kasih. C. Terus Baik. suara saya terdengar? Ya, Terdengar Bu Ibu? Marni. Hmm. Iya. Soalnya saya masih agak kaku-kaku ini untuk Zoom ini baru peserta baru bergabung di Februari di Juli ini sepertinya. Alhamdulillah ya. Iya, jadi Bu Dokter, saya kebetulan lagi meneliti mix method. Jadi saya terlibat dalam dua proyek. Pertama itu eh, explanatory research, yaitu Mm-mm. penelitian kuantitatif diperkuat Ya. dengan data kualitatif. Terus Hmm. yang satunya itu exploratory. Jadi data kualitatif diperkuat oleh data kuantitatif. Nah, sekarang saya lagi di Lombok saya asalnya dari Dompu nih. Jadi di Lombok untuk datang meneliti di salah satu BUMDes yang sudah menerapkan transformasi syariah kayak gitu. Hmm. Terus ini masih kualitatifnya. Nah, dari kualitatifnya ini kan mengembangkan hipotesis nantinya. Terus setelah hipotesis itu dikembangkan dari wawancaranya orang itu, nah itu kan dibagikan kuesioner kepada beberapa BUMDes yang sudah menerapkan prinsip syariah. Nah, Ya. selanjutnya hasil dari kualitatif dan kuantitatif itu dikombinasi, diinterpretasikan, terus hasilnya apakah harus FGD gitu. Maksudnya melakukan forum group discussion kan. Hmm. Nah, Baik. yang saya bingung itu FGD-nya ini posisinya nanti di mana gitu. Maksudnya apakah di BUMDes Syariah yang menjadi objek kualitatifnya itu atau di mana gitu. Tolong Baik. Baik. pencerahannya. Wah, menarik, menarik. Terima kasih. Ya, baik Ibu. Baik, saya langsung saja. Iya, iya Ibu, langsung saja. Ya, Bu Marni, terima kasih pertanyaannya dari Lombok dan sharing ide penelitiannya yang sudah berjalan ya. Jadi Iya, bagus sekali dan sangat aplikatif ya di masyarakat. BUMDes Syariah. BUMDes berarti di desa ya. iya di salah satu Desa desa yang ada di Lombok. Lombok luar biasa ya. Dan dia orientasinya syariah gitu ya. Jadi tadi berarti studi kasusnya di satu BUMDes ya. Iya, Ya, boleh. Kemudian akan dilanjut dengan uji hipotesis ya, karena sudah iya, dapat gitu ya faktor-faktor apa yang bisa berhasil diterapkan atau kan penelitiannya mungkin keberhasilan atau tahapan transformasi iya. BUMDes syariah Keberhasilan, gitu ya. ya, keberhasilan transformasi BUMDes Syariah. Terus Ya, akuntabilitasnya seperti apa itu yang diukur. dan kan Lombok itu dikenal dengan banyak Islam. masjid ya, banyak masjid, terus apa religiusnya tinggi gitu ya. Bahkan Berarti ada udah bangsa. cocok bumdesnya berorientasi syariah dengan produknya, dengan layanannya, dengan standar laporan keuangannya misalnya gitu ya. Iya, Kalau saran saya setelah tadi kualitatifnya dapat ya, terus iya, eh, kemudian kuantitatifnya juga bisa dilanjut dengan melihat hubungan bahwa ini valid gitu ya, hubungan keberhasilan BUMDes itu, BUMDes syariah itu didukung oleh variabel-variabel misalnya cultural gitu ya, kebudayaannya, pemahaman pengelola gitu ya. Kemudian iya. dari penggunanya ya masyarakatnya memang ingin pengelolaan yang syariah. Nah, itu kalau FGD saya
untuk penerapan yang lebih luas bisa mengundang eh, eh, BUMDes yang lain atau pengambil kebijakan ya yang bisa menerapkan hal ini di BUMDes lain gitu sehingga hasil dari atau ada masukan kan diseminasi penelitian ya istilahnya kita hasil penelitiannya seperti ini apakah bisa diterapkan atau ada hal-hal lain yang bisa dikembangkan di FGD itu lebih baik mengambil informan-informan lain atau pengambil kebijakan lain yang bisa ikut sumbang saran di FGD-nya. Menurut saya gitu Bu Marni. Iya, terima kasih Bu Dokter Mitri. Selanjutnya ini mau konsul lagi, Bu. Boleh Ya, kan? boleh. Jadi yang yang eksplanatori yang saya tanyakan Mm, sekarang. Nah, yang eksplanatori ini kebetulan saya nelitinya itu terkait dengan uh, implementasi ESG berbasis intellectual Iya. capital uh, terhadap grant accounting melalui good corporate governance pada perusahaan Sumbawa Timur Mining, jadi tambang. Nah, Bagus-bagus kayak penelitiannya ya. itu judulnya. Ya, Nah, ESG ya. Iya, ESG. Jadi Mm-mm. peran ESG berbasis ESG berbasis intellectual capital terhadap grant accounting dan CSR melalui grant good corporate governance pada Sumbawa Oke. Timur. Mm-mm. Jadi saya meneliti itu kan kuantitatif, terus Ya. nanti akan saya sudah menyebarkan kuesioner dalam bentuk Google Form dan juga langsung ke perusahaan tambangnya untuk isi Mm-mm. kuesioner. Lagi dikumpulkan kuesionernya dan setelah nanti kan Mm-mm. saya akan melakukan uji menggunakan Smart PLS. Terus Mm-mm. setelah hasil itu kan saya akan melakukan uji kualitatif yaitu melakukan wawancara dengan instrumen pertanyaan untuk Ya. atau memperlemah atau memperdalam hasil hipotesisnya. Nah, yang Mm-mm. saya bingung lagi yang ini nih FGD-nya juga. Oh Ah, ya. gimana gitu di akhirnya di endingnya untuk Oke. penarikannya itu seperti apa, Bu Dokter? Ya. Baik. Untuk kuantitatif berarti Ibu pakai data sekunder ya? Atau pakai Iya, persepsi? data primer. Pakai data atau Data primer, persepsi? data primer. Data primer. Oh, data primer. Oh, Iya, baik. Berarti yang berbasis data bukan persepsi ya? Ah, nah, kalau dari hasil hasil penelitiannya tadi ya ESG, Green Accounting, Good Governance gitu ya, itu sudah ada apakah dia berpengaruh signifikan atau tidak begitu ya? Terus iya. kemudian Ibu kayaknya ada budget lagi untuk melakukan FGD ya dari risetnya. Sebaiknya memang tadi tapi saya tanya kembali ya kebingungannya apa FGD-nya? Iya, FGD-nya itu apakah nanti saya harus kembali ke mitra Sumbawa Timur Mining itu? Jadi ada satu di Dompu itu ada satu perusahaan tambang yang lagi berkembang kan. Cuman Hmm, mereka ini jadi tambang ini punya cabang. Jadi dari Newmont di Sumbawa, terus ya. ke punya anak itu di Dompu Sumbawa lagi booming, lagi viral dia sekarang tambang itu bahkan lagi ditutup operasionalnya untuk tahun 2015 selama tahun 2015 ini karena CSR-nya. Jadi banyak nuntut Hmm, soal lingkungan gitu. Nah, akhirnya oke. ya jadi yang saya bingungkan itu untuk forum grup apakah perlu saya melakukan FGD gitu maksudnya. Apakah Ya. perlu atau tidak gitu atau jika iya sama siapa aja yang Hmm, terlibat. baik. Kalau memang modelnya masih FGD ya, kalau Prabowo kan untuk apa sih FGD, FGD, FGD gitu. Iya, Tapi forum kalau grup. kalau efektif, kalau ibu misalnya di daerahnya ibu masih efektif dilakukan FGD ya, itu bisa mengundang dan untuk pengetahuan kalau model CSR, Green Accounting, tambang tentunya
Kita cari cari amannya juga ya, jangan di demo. Jadi Iya, tadi nggak demo. apa dari tapi penting untuk perusahaan-perusahaan jadi tiga hal ya apa pemerintah ya triple P gitu ya. Perusahaan, pemerintah sama masyarakat gitu ya untuk mengetahui bahwa sekarang sudah dilaksanakan green accounting, bahwa CSR itu harus kembali ke masyarakat, kembali ke lingkungan gitu ya. Jadi ada kontribusi dari perusahaan. Sudah sekarang ada transformasi green accounting, green green accounting dengan sustainability gitu ya. Sehingga Iya, hal ini bisa menjadi informasi baru bagi masyarakat, bagi pemerintah ya, dan bagi perusahaan yang belum menerapkan gitu. Mungkin FGD-nya kalau dirasa efektif sangat bagus. Dari hasil penelitian Ibu, walaupun sedikit ya dipaparkan, tetapi Ibu juga memberi informasi yang baru ya, informasi lain yang lebih luas, tidak hanya hasil dari penelitian, namun mengajak CSR-nya di dibaguskan gitu ya, CSR-nya harus sampai gitu kan. Terus penerapannya di lingkungan gimana gitu. Nah, ke depannya seperti apa? Dan dihadiri oleh masyarakat lokal, iya. perwakilan ya, masyarakat lokal, pemerintah dan perusahaan triple P begitu. Oh, Triple P partnership. Menurut saya itu. iya. Ada Terima tadi. kasih. Terima kasih Bu Dokter Nitri. Saya sangat terarah jadinya sekarang. Berarti ada tiga unsur nanti yang akan apa namanya saya sampaikan informasi yaitu masyarakat, pemerintah, dan pihak perusahaan. Iya, baiknya seperti itu. Iya. Iya. Sukses, Bu. Terima kasih Riset Bu risetnya bagus. Dokter. Semoga saya bisa Semoga lanjut dapat dana S3 terus. seperti Amin. Amin. Amin, amin. Amin. Iya. Ya, Terima itu kasih. saja. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu Mani. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu kasih. Marni, sungguh pertanyaan yang sungguh luar biasa. Dan juga kita beralih ya Bu ya ke chat ini. Ada Iya, yang baik. bertanya Bu Desva Yusmalina. Ya. Izin tanya, kalau metode desain dan development method atau DDR oleh Ritchie dan Kane tahun 2007 itu bedanya apa dengan desain-desain oleh Creswell itu? Oh iya, baik. Izin ya, Bu Desva. Saya sih Iya, udah mengutip ya yang Creswell. Tapi yang DDR Ricci itu saya izin belum mendalami. Ya, mungkin boleh di boleh resen juga ya. iya Boleh mungkin ya Bu boleh Desva, open mic ya karena saya belum baca ya yang Ritchie dan Klein 2007, tetapi saya mengutip Creswell memang saya juga dengan ICPA mengembangkan mix method ini berbasis Creswell juga. Kalau dulu ya waktu itu saya masih S3, eh, tapi tidak terlalu mendalami mix method ya, tapi Creswell ini juga sudah kita kutip untuk penelitian-penelitian kualitatif waktu itu ya, kualitatif kayak en vivo itu ke Creswell gitu ya. Tapi kalau di CN Klein saya belum familiar, Bu Despa takut salah. baik. Ya, mohon Baik, maaf. terima kasih Bu Nitri. Eh, Baik, kita buka pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Baik, Mm-mm. Ya, dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaannya secara langsung. Silahkan raise hand. Oke, ya dipersilahkan Bapak Ibu untuk raise hand. Oke, baik. Belum ada ya Bu ya yang raise hand. Kita ya, lanjutkan ke kolom chat. Ini dari Pak Tommy bernama. Mungkin Pak Tominya ada tuh mau menyampaikan langsung mungkin. eh Oke, baik, saya sampaikan ya Bu ya. Apakah Miss Method itu bisa, misal kita menggunakan rumus matematis tertentu
atau non-statistik atau non-survei untuk menguji suatu perhitungan kasus, kemudian dibahas naratif, deskriptif, apakah itu termasuk termasuk dalam mixed method atau harus ada di situ pendekatan lainnya. Mm-mm. Itu. Baik, makasih Pak Tommy ya. Kayaknya ini anggota ICME ya. Eh, Iya lihat nih, namanya. Nah, familiar ya Bu ya. ya, terima kasih pertanyaannya. Di sini Pak Tommy yang menggunakan rumus matematis ya. Rumus matematis non statistik non survei. Misalnya kayak apa ya, Z-score gitu ya. Atau Altman gitu ya mungkin ya yang saya pahami. Kemudian dibahas secara naratif, deskriptif. Eh, Kasih masukan ya kalau saya salah ya, Bu Yuni juga ya. Iya Bu, Kalau menurut sama. saya itu masih kuantitatif ya, masih kuantitatif karena tidak melibatkan eh, di atau pendalaman secara wawancara tidak menggunakan pe, apa informan gitu ya atau konten yang lebih dalam. Misalnya kita memahami situs, memahami gambar, memahami konten ya. Seperti itu yang dikatakan kualitatif atau kalau saya masih itu masih kuantitatifnya walaupun deskriptif ya. Jadi itu masih kategori kuantitatif deskriptif. Tetapi kalau jika itu dikembangkan dengan misalnya menganalisis gambar, menganalisis video, menganalisis dengan wawancara langsung itu dapat dikatakan penambahan metode kualitatif dan jika digabungkan dengan secara matematis ada hubungan tadi ya misalnya tadi hubungan misalnya Altman set score atau yang lain ya walaupun bukan analisis hubungan secara statistik namun secara matematis tetapi itu satu hal belum belum melakukan secara kualitatifnya. Menurut saya itu. Baik Ibu. Jadi jika hanya naratif itu belum, tapi jika nanti didukung dengan misalnya ada wawancara seperti itu Ya, ya Bu ya. Ha, ha. atau tadi ya Mm-mm. dengan pendekatan lain Pendekatan yang lain. sekarang misalnya Mm-mm. konten analisis ya Mm-mm, N5O mm-mm. Fronten. itu Mm-mm, juga mm-mm, sudah mm-mm. kualitatif. Tapi ndak ketemu langsung gitu ya. Eh, Ya. nah, itu sudah kualitatif. Kita menganalisis konten, menganalisis gambar, video, itu sudah merupakan kualitatif. Bukan Oke. angka-angka numerik saja begitu. Ya, ini kan Siap. pertanyaannya apakah itu termasuk mix atau Ya, harus ada di situ pendekatan lainnya? Nah, jawabannya berarti harus ditambah harus dengan ditambah. pendekatan lainnya gitu ya. Ya, Makanya harus di. jadinya mix gitu. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Ya. Makasih Pak Tommy tanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tommy. Baik, kita lanjutkan ya Bu ya ke Ya. penanya selanjutnya. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung dengan raise hand. Pada malu-malu nih sepertinya Ibu ya langsung ya. Iya. Baik. Hari Minggu sambil lomba-lomba Iya, iya 17. bener ya Bu ya, apalagi udah mau 17-an ya. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari kolom chat. Ada dari Bapak Fahrudi. Ya. Pada Bapak Fahrudi mungkin mau bertanya langsung? Oke, oke. Saya bacakan saja ya sepertinya ya. Ya. Bagaimana menggunakan pendekatan mixed method dengan pendekatan kuanti baru kuali, kuali baru kuanti, atau secara bersamaan, secara perspektif filsafat, penelitian, dan metodologi. Oke. Baik, terima kasih Bapak Fahrudi pertanyaannya. Tadi boleh di-share juga ya nanti materi kami dari ICMA. Ya, Ibu. Kalau mix kuanti berarti explanatory ya, kayak Bu Marni tadi ya. Itu kuantitatif, di follow up dengan kualitatif itu explanatory. Kalau exploratory
Berarti kualitatif dulu, terus kita mau mengeneralkan hasil dari kualitatif tadi dengan kuantitatif untuk mengeneralkan kesimpulan kita. Kita lanjut dengan kuantitatif, berarti itu eksploratory ya. Secara filsafat pendekatannya gimana gitu ya? Kan ada ini ya, Bu Yuni ya, apa positivism Filosofi. ya. Ya. Nah, positivism berarti kuantitatif ya, terus atau multi paradigm ya, atau lebih ke kualitatif, multi paradigma begitu ya. Nah, kalau dilihat dari Creswell itu paradigma penelitiannya kan kuantitatif, kuantitatif interpret ya, diinterpretasi ya, diinterpretasi berarti itu sudah selesai dengan metodologi kuantitatifnya atau positivismnya. Berarti kita kan menguji hubungannya dulu gitu ya. Nah, itu selesaikan dulu itu, kemudian kita ke pendalaman gitu ya. Pendalaman berarti kita multi paradigm atau multi paradigma, filosofinya apa gitu ya. Misalnya validitasnya dilihat dari kedalaman interview ya, apa kebenaran ilmunya begitu ya. Nah, itu seperti itu. Berarti itu pendekatan filsafat penelitiannya, gitu ya. Sebaliknya juga eksploratory, kita kalau dikatakan validitas ya, validitas dari eksploratory atau validitas dari kualitatif ya, adalah kebenaran dari misalnya informan gitu ya, hasil wawancara, apakah konten yang kita teliti itu valid begitu ya, informasinya, sumbernya ya, itu kita uji juga ya. Kalau sekarang kan bisa dengan in vivo, uji in vivo atau uji konten analisis ya. Misalnya menguji standar atau regulasi dengan konten analisis, kita mengacu kepada apa sehingga penelitian kualitatif kita valid gitu ya secara kebenaran. Itu kan berarti eksploratory filsafatnya kita sudah lakukan dalam pendekatan multi paradigm gitu ya, atau secara bersamaan secara perspektif filsafat penelitian dan metodologinya. Ya seperti itu jadinya. Jadi sekuensial mau sekuensial maupun paralel ya. Sekuensial itu bertahap atau paralel bersamaan, atau embed ya. Embed itu besarnya kuantitatif tapi dalamnya ada kuali gitu ya. Atau sebaliknya itu pendekatannya tetap data collection, analyze, interpret gitu. Ya, tetap menurut Creswell, data collection, pengambilan datanya harus reliable begitu ya. Reliable, terus pengujiannya harus valid ya, dan hubungan ujinya apakah positivism atau multi paradigm itu dilakukan secara pertahapannya, eh, selesai dulu begitu tadi ya, data collection, analyze, interpret. Nah, seperti itu mungkin Bu Yuni. Mungkin ada tambahan. Baik. Ya, Ibu sungguh luar biasa. Ibu, mungkin kita lanjutkan ke Baik. pertanyaan terakhir mungkin. Ya, Ada yang mau bertanya secara langsung? Apakah ya, kami memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menanyakan secara langsung? Oke, kalau tidak ada mungkin izin ya Bu ya, saya mau yang ya. bertanya. Oh, Iya, saya tadi ini generasi sangat baru ini. saya sangat tertarik Bu dengan metode embedded itu Bu. Ya, Terus eh, jadi di sini gimana Ibu ya? Bagaimana caranya kita menentukan metodenya itu metode utama dan metode yang disisipkan? Apakah nanti ditampilkan di rumusan masalah juga dengan hmm, embeddednya itu atau seperti apa Ibu? iya. Baik, itu memang challenging ya, yang Iya. embedded itu ya. Tapi konsep ya. Jadi saya nulis, dipaksa ya, dipaksa nulis buku, Iya, dipaksa produktif itu
dipaksa dengan senang hati sama Ijma. Artinya kita nulis banyak buku metode riset ya sama Ijma mengenai eh, bentuk-bentuk penelitian atau cara penelitian. Jadi prinsip kita mau apa dulu itu adalah kita mengacu pada rumusan masalah kita atau permasalahan yang ingin kita carikan solusi dari penelitian ya. Nah, kalau Bu Dr. Yuni ini permasalahan utamanya apa? Ingin mengeksplor atau ingin mengetahui suatu permasalahan atau ingin menguji suatu hubungan. Nah, kalau permasalahan baru yang ingin mengetahui apa sih ya, apa sih yang bisa menyebabkan orang itu bertransformasi atau misalnya penduduk ini dengan perubahan ini harus Mm-mm. bagaimana atau kenapa ada fenomena seperti ini misalnya ada judi online ya. Mm-mm. Kenapa sekarang misalnya atau mental health misalnya ya, atau korupsi yang semakin tinggi begitu. Nah, itu kan kita ingin bertanya dulu kenapa ada atau gitu ya. Nah, kalau kalau ingin pertanyaannya seperti pendalaman, berarti memang kita lakukan dulu kualitatif. Berarti apa metode besarnya itu adalah kualitatif. Kita ingin pendekatan kenapa ada fenomena seperti ini, gitu ya. Nah, itu berarti kualitatif. Nah, kalau dalam kualitatifnya itu, dalam besaran kualitatif itu ternyata kita melihat ada hubungan atau oh ternyata ini mengacunya perubahan itu, perubahan pola kepemimpinan gitu ya, atau perubahan tata pemerintahan misalnya ya, itu ternyata ada hubungan antara kepemimpinan dan anggaran misalnya, kepemimpinan dan partai politik misalnya gitu. Nah, jika permasalahan itu ingin diuji juga dengan secara hubungan variabel, maka disisipkanlah saya ingin sedikit mewawancarai misalnya Jawa Barat diwakili oleh apa gitu ya, masyarakat Bandung misalnya. Saya ingin menguji persepsi masyarakat Bandung, apakah leadership seperti ini bagus, nah, gitu. Leadership seperti ini berpengaruh nggak ke anggaran? Seperti itu ya, misalnya dia leadershipnya bagus terus orang percaya gitu ya. Seperti itu, maka apakah bisa menjawab pertanyaan ya. Jadi pertama kualitatif dulu karena kita ingin menjawab bagaimana begitu ya. Terus kalau menguji positivisme tadi ada hubungan ini dengan ini atau eh, faktornya kita hipotesiskan dipengaruhi oleh ini, berarti kita masukkan kuantitatifnya gitu. Itu kayaknya embedded yang dimaksud. Oke, Ibu, Ya. terima kasih banyak. Pertanyaannya tadi kenapa gitu ya? Iya, dan Dari mana ya? bagaimana cara memisahkan mana yang utama, mana yang Oh iya, embeddednya. yang Ya, utama. Heeh. seperti itu. Dari tujuan penelitian tuh. Iya, berarti Kita tujuan sama penelitiannya. Ijma nulis buku gitu. Jadi Ah, iya, iya, Bu. saya baca tuh kalau kita bikin buku riset tuh udah berapa nih? Saya udah buku Ijma kayaknya udah hampir 10. Wah, keren, Ibu. Chapternya Luar Ijma. biasa. Iya, luar Tapi biasa, banyak yang Ibu. lebih dari saya. Next 11, 12, 13, Bu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Dr. Nitri atas pemaparan materi dan jawaban pertanyaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Betul. Sampailah kita di penghujung acara. Ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 10. Semoga kita semua nanti diberi kesempatan ya Ibu Nitri bisa berkolaborasi bersama. Iya. Insyaallah.
Amin. Iya, dari diskusi kita pada hari ini kita juga belajar mixed method, yaitu menggabungkan dari kekuatan kuantitatif, kualitatif untuk mendapatkan gambaran penelitian yang lengkap. Setiap desain nanti mulai dari konvergen variabel, paralel hingga multipraise juga mempunyai tantangan masing-masing. Baik, saya kembalikan kepada Ibu MC kita, Ibu Dr. Vera. Makasih, Bu Dokter Yuni. Terima kasih, Bu Dr. Nitri. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih sekali Ibu Moderator, Dr. Yuni, dan Ibu Dr. Nitri atas materinya yang sangat menarik sekali hari ini, sangat memberi insight buat kami ya. Terutama saya, mohon maaf ini belum selesai S3-nya, baru semester 4 ini. Doakan ya, Ibu-ibu, Kandidat ya, Bapak-Bapak. kandidat Ini dokter. kayaknya jadi, iya, Iya. jadi dapat ide nih kayaknya dari materi hari ini sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan materi ini juga bermanfaat ya untuk semua peserta hari ini. Mungkin Ibu kalau ada yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa menghubungi Ibu Nitri ya, barangkali Boleh ya, ada di anggota ICMA-nya, Ismail. ya begitu ya. Iya, atau next kita bikin lagi Bu, kayaknya ini menarik sekali Bu, mix method ini gitu ya. Pak Raples juga mungkin nanti bisa. Oke, baik, terima kasih sekali untuk Ibu narasumber dan Ibu moderator dan juga semua panitia hari ini yang sudah bekerja dari minggu-minggu yang lalu ya untuk terlaksanakan acara ini. Mudah-mudahan next IXMA bisa menyelenggarakan lagi webinar-webinar yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah saya selaku MC hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mungkin Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. saya Terima Terima kasih kasih, kembalikan peserta. dulu Bu Dr. Nitri. Pesertanya hebat ke Terima oper. kasih. yang udah stay ya.